Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadewi Eflen dengan NIM 2001107, mahasiswa dari program studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau Pekanbaru. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang peningkatan SGOT dan SGPT. Nah, kenapa sih SGOT dan SGPT itu bisa tinggi? Sebelum masuk ke dalam topik tersebut, saya akan menjelaskan tentang apa itu SGOT dan apa itu SGPT. SGOT ialah serum glutamik oxalacetic transminase dan SGPT ialah serum glutamik pyruvic transminase. Nah, SGOT dan SGPT itu ialah enzim yang berperan dalam metabolisme dari protein. Salah satu fungsi dari hati adalah dalam metabolisme asam amino dan protein. Namun ternyata SGOT dan SGPT ini juga ada pada bagian tubuh atau organ tubuh lain, misalnya pada jantung yang terjadi pada otot jantungnya. Ini SGOT dan SGPT ini juga ditemukan pada ginjal, ditemukan juga pada otot tubuh dan ditemukan juga pada otak. Namun memang kadarnya tidak sebanyak yang ada di hati. Karena hati merupakan pabrik kimia terbesar di mana salah satunya adalah mencerna protein. Juga pemeriksaan SGPT dan SGOT ini bisa menunjukkan seberapa baik fungsi dari hati. Ini dalam bekerja sehingga nanti dimasukkan dalam bagian tes fungsi hati. Pada orang sehat, kadar SGOT dan SGPT itu berkisar pada untuk SGOT sekitar 5 hingga 40 unit per liter, untuk SGPT berkisar 7 hingga 56 unit per liter. Nah, kadar-kadar ini kita bisa lihat pada bagian sebelah kanan dari hasil lab. Apa saja sih yang bisa menyebabkan SGOT dan SGPT ini tinggi? Nah, ada beberapa kondisi kesehatan yang bisa menyebabkan SGOT dan SGPT kita tinggi, yaitu bisa karena yang pertama, kelebihan mengonsumsi obat anti nyeri, terutama golongan acetaminophen. Yang kedua, karena efek samping dari obat golongan statin atau obat yang berfungsi untuk menurunkan kolesterol. Yang ketiga, bisa juga karena ketergantungan alkohol. Yang keempat, adanya gagal jantung. Yang kelima, hepatitis A, B, dan C. Yang keenam, infeksi sitomegalovirus atau CMV. Yang ketujuh, adanya perlemakan hati dan alkoholik. Dan yang kedelapan, adanya kegemukan atau obesitas, sehingga tidak normal metabolismenya. Nah, penyakit gangguan fungsi hati ini biasanya tidak hanya menaikkan SGOT dan SGPT, tapi juga mempengaruhi sel-sel darah dan juga enzim lain yang diproduksi oleh tubuh, terutama pada organ terkait yaitu hati. Selain melihat SGOT dan SGPT, dokter juga akan memeriksa kadar bilirubin enzim lain seperti ALT, AST, dan alkali fosfat. Nah, enzim ini biasanya terdapat pada hati dan tulang. Kemudian, bagaimana cara mencegah SGOT dan SGPT ini agar tidak tinggi? Yaitu, yang pertama, jangan suka bergadang karena juga memicu kerusakan hati. Hati juga butuh istirahat agar tidak terus bermetabolisme. Yang kedua, vaksinasi sehingga untuk mencegah terjadinya hepatitis, terutama untuk hepatitis B yang paling sering terjadi. Yang ketiga, hati-hati dalam penggunaan obat. Eh, Jangan melebihi dosis dan usahakan sesuai dengan tujuannya, termasuk suplemen. Karena itu harus berhati-hati karena hampir keseluruhan obat itu metabolismenya di hati. Jadi kita jangan berlebihan dalam mengonsumsi obat. Kemudian
mengkonsumsi makanan yang bergizi dan olahraga yang teratur. Sekian penjelasan saya mengenai peningkatan SGOT dan SGPT. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.